Huriani Tuhata, Tuhamu amanami inanami, maradu sude, naposo bulung. Shalom. Shalom. Selamat hari pesta perninggotan hari hana naik ni Tuhan Yesus maadi hita sude. Ia tema ni mingguta sadarion ima, maka porsiai Yesus nama naik tu surgo. Sonari tapasada marohata, masuk mahita tu tiki nahohom, martang yang be mahita. Amen. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ende nomor 100 ayat 1 dohot 2 mardongan olop-olop. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonondo di dok Tuhani, bahenok kudo sogut namo nangi rap dohot au hundul di habang sakki, songon au namo nangi, jala hundul rap dohot damang di habang sanai. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Say pargogoy mahami makaporsyay anakmu na sasadai. Si Pangulu hami na manaik tu surgo. Asa huparohahon hami roha banua ginjang. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hudul mahamu. Tapuji ma tuhata sian buku ende nomor 10 sia ayat tolu o ulu balang nagogo.
Kabegema patik ni debata di ari pestaon ima sian Hosea onom ayat 3 onma didok disi. Say mananda mahita, say ringgas mahita mangyahi parbinotoan ni Jahoba, tudoson buhasia ngari, dositong ni habibitsarna, jala say narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene na mamornohi tanoi. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, lau mangulahon na hombar tu patik nai. Ale Tuhan debata, say pargugoi mahami, mangulahon na hombar tu patik ni. Amen. Marende mahita sian bukuende nomor 182 ayat 2 dohot tolu, tujolom o debataku. Jongjong mahamu. Tapaserep marohata manopoti dosata tu debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan. Sitopa nasa na adong. Paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akanahu ulahami marhitesian pangalausion nami di patikmu. Ima marhitesian tubuh-tubuh ni rohanami naroai. Nang sian pakation nami naso ture. Rodi panguluyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Nata masih tutudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai natar sol-sol bagi do hami nuaeng ala ni i. Asi maroham dihami ale debata nami. Pardenggan basa jala parasi roha doho. Ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suru maton di parbadia tu roha nami be. Asa tarbahen hami mangului ho di bagasan hati goran. Dohot habadiaon. Gabi sahat hami. Tuhangoluan nasora suda. Na pinar baga-bagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin.
tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situan ni malum na songoni, na hundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbahen ibana do panguluhon, ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong, asa di itangyakon na sida. Hasangapon ma di debata na di Ginjang. Amen. Tapuji matuhata, sian buku Eden nomor 38 ayat sada, naung manaik doho. Tajahama hatani debata epistel di ari pestaon, ima sian Heber 12 ayat sada rodi onom, margati-gati mahita majahasa. Dibaheni nang hitape alana setorop disitindangi humaliak kita, tapeakon mana sana parsoraton rodi dosa nagirgir makkaliangi. Jala marbenget ni roha mahita, marlojong tubagasan paraloan na soson di jolota. Tabering ma iduk ni haporsiaw ni jalan apa ujuk kotsa ima Jesus nama naoton parsilangoni sikat nilas ni roha tohap na ihian so dietongi hailaon gabi hudul di siamun ni habangsa ni debata. Paingot-ingot hamu maibana na pataot-taot ton paraloan si songoni dopak ibana sian akka si pardosa asa unang marnalo jahamu unang madate to dimuna. Dan adong gope pola tiris mudar muna laho mangalo di parukilon maraloho dosai. Nung ngalupa hamu di pangapulon na hinatahon na tuhamu ala anak hamu ay ninna do ale anaha unang tois roham di pangajarion ni Tuhani, jala unang ho madele, juppa di picak ko. Sude mahita. Ay diajar Tuhani dolah hinaholongan ni rohana, jala dicingi do ganup anak na jinakonna. Ima sahatna, martua maaka na tumangihon hata ni dibata, jala naupeopsa. Amen. Marede hita sian buku Ende nomor 657 ayat sada dohot 2 ulinai huriami. Jongjong Mahamo. Pikiran
atong tahatidakkon mahaporsiaw tay, songo na hinatidakkon ni dongata sa haporsiaw di sandok portibion, rap ma ndok mahita. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na sohatudosan, na tumopalangit dohot tanong. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabihan si Anton di Parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, ipanguhuman ni Silatus, na matetarpajaw do ibana di haw na pinarsilang, na tuat tubanua toru dong di tanon, na mulak mangulu diari patuluhon, na mangaik tu surgo, lagundu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, sisima ibana pa mamulak sogo tu tanoon, mangungi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi parbadia, jaladong sadaguria na badia, kuria hatopan halak Kristen akan na badia, dohot di hasesani dosa, dohot di hatai na mandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak naong mate, dohot di hamuluan na sorasuda. Amen. Undul mahamu. Tapuji matuhata sian bukuede nomor 57 ayat 1 dohot 2, ingoton masa darion, huhut ma tapasahat peleata. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudaraku, bagaimana kabar? Shalom. Pasti di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus ini semuanya kita bersuka cita. Dan dengan hati yang bersuka cita, mari kita menerima berita Injil tentang kenaikan Yesus ke sorga, yaitu dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 60 hingga ayat 63. Saya bacakan untuk kita, mari kita simak dengan baik. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu?
Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini semua orang Kristen di seluruh dunia bersuka cita merayakan peringatan akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Walaupun tidak semeriah perayaan-perayaan lain, tetapi hari kenaikan ini kita rayakan setiap tahun. Namun sekarang saudaraku perlu kita renungkan. Apakah kita semuanya sudah benar-benar percaya bahwa Yesus itu sudah naik ke sorga? Agar tidak terjadi seperti apa yang terjadi di dalam nas kita hari ini. Kejadiannya begini. Setelah Yesus memberi makan orang sebanyak 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Orang banyak itu mau mengangkat Yesus menjadi raja mereka. Dan melihat niat yang salah itu, lalu Yesus segera menyingkir. Tetapi mereka terus mencari Yesus dan mendapatinya sedang mengajar di Kapernaum. Lalu Yesus menegur mereka mengatakan, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Ayat 26. Setelah itu lalu Yesus menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya untuk meluruskan pemahaman mereka. Di ayat 35 Yesus berkata, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudaraku, dengan ucapan ini Yesus mengingatkan mereka agar mereka jangan hanya mencari roti yang bersifat sementara, tetapi agar mereka mencari roti yang membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Dan Yesus memperkenalkan dirinya di situ, mengatakan bahwa dialah roti itu. Dan Yesus mengajak semua orang banyak itu agar mereka mau menerima Dia. Saudaraku, sampai di situ tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi di ayat 51 kemudian Yesus berkata, akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Mendengar itu saudaraku, langsung timbul masalah. Terutama lagi setelah Yesus mengatakan di ayat 55 dan ayat 56, sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Mendengar itu saudaraku, mereka semuanya langsung protes, mengatakan pengajaran ini terlampau berat. Siapa yang dapat menerimanya? Itu sulit, itu kasar. Memang saudaraku, bila diterjemahkan secara harafiah, ucapan Yesus ini berkonotasi memakan daging manusia Yesus itu kanibalis, bukan? Itu yang terjadi bila kita memahaminya secara harafiah, pasti tidak akan masuk akal. Padahal saudaraku, sebenarnya bila mereka mau membuka hatinya, sebenarnya perkataan Yesus ini tidaklah begitu sulit. Karena itu sulitnya perkataan Yesus itu bukanlah terletak pada ucapan Yesus itu sendiri, tetapi terletak pada hati orang banyak itu. Bila hati mereka menerima perkataan itu, maka ucapan Yesus itu tidaklah sulit. Tetapi ketika hati seseorang sudah dia keraskan,
maka perkataan lunak atau perkataan yang lembut sekalipun dari Yesus itu akan tetap menjadi perkataan yang keras bagi mereka. Bahkan mereka menganggap semua orang seperti mereka. Tidak ada yang sanggup untuk menerima ucapan seperti itu. Dan karena itulah banyak dari mereka yang mengundurkan diri, yang meninggalkan Yesus, ayat 66. Ini yang aneh saudaraku, dan ini jangan kita tiru. Ketika mereka kenyang oleh roti hasil mujizat Yesus, mereka mencari Yesus kemana-mana dan bahkan ingin mengangkat Yesus menjadi raja atas mereka. Tetapi ketika Yesus memberi mereka sebuah kebenaran, hati mereka langsung berubah menjadi keras, lalu meninggalkan Yesus. Perut mereka sudah menjadi ujian bagi mereka dalam mengikut Yesus. Sekarang saudaraku, mari kita tanya diri kita masing-masing. Masih adakah di antara kita yang seperti mereka yang mau mengikut Yesus hanya untuk keperluan perut, hanya untuk keperluan jasmani kita saja? Yaitu orang-orang yang mengikut Yesus hanya agar pekerjaannya lancar, dia naik pangkat, melimpah keuntungan, sehat, banyak keturunan, dan lain-lain. Selagi semuanya itu tersedia bagi mereka dari Yesus, maka mereka mengikut Yesus dengan baik. Tetapi ketika semua itu, atau ketika sebahagian dari itu, atau ketika sedikit saja dari semuanya itu tidak atau belum diberikan Yesus kepada mereka, tidak sedikit dari orang-orang yang menjadi kecewa terhadap Yesus, lalu meninggalkan Yesus, pergi mencari pertolongan ke dukun, ke orang lain, ke orang sakti, ke orang pintar, ke ajimat, atau kepada praktek okultisme lainnya. Atau sedikitnya imannya, kerajinannya mengikut Yesus semakin kendor. Padahal saudaraku, tentang semuanya itu Paulus mengatakan di 1 Korintus 15 ayat 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Dan iman seperti itu pasti tidak akan pernah menyelamatkan kita. Tetapi saudaraku, mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ternyata Yesus tidak menahan mereka yang mau pergi meninggalkan dia. Tidak. Malah justru Yesus mengatakan lagi kepada murid-murid yang masih setia, yang masih tinggal itu. Yesus masih berkata kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga dengan mereka? Mengapa Yesus mengatakan begitu? Karena dalam mengikut Yesus tidak ada paksaan, tetapi harus dengan kesadaran diri sendiri yang didorong oleh iman percaya yang mandiri. Tetapi apa jawaban mereka yang masih tinggal, yang masih setia itu? Mereka menjawab, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 68 hingga ayat 69. Saudara-saudaraku, mereka inilah yang sudah membuka hatinya menerima Tuhan Yesus. Sehingga bila mereka menerima perkataan yang dianggap keras tadi, mereka bisa menerimanya. Dari situ kita lihat saudaraku, ternyata tidak semua orang menutup hatinya seperti kata orang-orang yang sudah meninggalkan Yesus tadi. Tetapi masih banyak, bahkan lebih banyak lagi orang-orang yang mau membuka hati, yang bisa menerima Yesus sebagai roti dari sorga yang memberi hidup kekal. Karena itu sekali lagi saudaraku, titik masalahnya
bukan terletak pada perkataan Yesus, tetapi pada hati manusia. Lalu sekarang bagi kita, mari kita tanya diri kita masing-masing lagi. Apakah kita yang hadir, yang mendengarkan khotbah ini, sudah mau menerima, sudah mau mengimani ucapan Yesus ini? Bahwa kita harus mau memakan tubuh, bahwa kita harus mau meminum darah Yesus agar kita memperoleh hidup kekal. Saya percaya dan saya berharap dengan sangat bahwa semuanya kita sudah menerimanya. Semuanya kita sudah mau percaya untuk itu, karena kita sudah menerima perjamuan kudus, bukan? Lalu berikutnya, hal berikut saudaraku, sebelum orang banyak mengundurkan diri, Yesus mengatakan kepada mereka sesuatu yang lebih penting lagi. Kita baca di ayat 61 sampai 62, Yesus mengatakan begini. Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia itu naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Dengan perkataan ini Yesus mau memberitahu mereka tentang kenaikannya ke sorga. Dan pasti hal ini lebih keras lagi, bukan? Ini masih jauh lebih keras lagi dari perkataan Yesus tadi tentang makan daging dan minum darahnya tadi. Karena bila kita baca di ayat 41, ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari sorga," mereka langsung bersungut-sungut mengatakan, "Ini orang siapa ini?" Di ayat 42 mereka mengatakan, "Bukankah ia ini Yesus, anak si Yusuf itu? Kan ibu bapaknya kita kenal. Kok berani-beraninya dia mengatakan dia datang dari sorga?" Karena itu, bila Yesus mengatakan bahwa dia akan naik ke sorga, itu pasti tidak akan bisa mereka terima. Mengapa? Sama seperti yang tadi. Karena mereka sudah mengeraskan hatinya, sudah menutup hatinya. Saudara-saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah pada hari ini kita sudah benar-benar memahami dan mengimani bahwa Yesus itu benar-benar naik ke sorga? Ucapan Yesus di ayat 62 tadi memastikan, setelah misinya selesai di dunia, Yesus akan naik ke sorga, tempat dari mana dia datang. Dan itu memastikan kepada kita bahwa Yesus itu berasal dari sorga. Karena dia adalah anak Allah yang bertahta di sorga. Tetapi dia diutus Allah Bapanya ke dunia untuk menyerahkan nyawanya kepada kematian, menggantikan kita manusia berdosa. Dan Yesus akan bangkit mengalahkan dosa, mengalahkan iblis dan kematian. Dan dengan kematian dan kebangkitannya Yesus memperdamaikan kita, sehingga kita bisa kembali kepada Bapa yang di sorga. Dan setelah bangkit, Yesus akan kembali ke sorga untuk menyediakan tempat di sorga bagi siapa yang mau percaya kepada Yesus. Artinya, barang siapa yang percaya kepada Yesus, pasti akan dibawa Yesus ke sorganya. Dan Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus mengatakan, hanya dialah jalan satu-satunya menuju sorga itu. Karena itu saudaraku, hanya Tuhan Yesuslah yang paling pasti bisa membawa kita ke sorga. Mengapa bisa? Mengapa Yesuslah satu-satunya yang paling pasti itu? Saya akan berikan ilustrasi, mungkin sudah pernah kita dengar. Seorang bapak datang dari Baligi mencari anaknya yang tinggal di Cibubur. Dia naik bis lalu tiba di terminal Kampung Rambutan. Lalu dia bertanya kepada seorang anak muda, "Nak, saya mau ke rumah anakku di Cibubur, bisa tolong saya?" Lalu si anak muda itu mengatakan, "Oh ya Pak, kata orang kalau ke sana
bisa naik angkot nomor 21. Lalu si bapak itu tanya si anak muda, jadi kau belum pernah ke sana? Belum, Pak. Hanya kata orang, begitu. Lalu kemudian si bapak itu ketemu dengan seorang ibu dan meminta tolong lagi. Dan si ibu itu bilang, iya Pak, naik angkot yang itu saja, yang warnanya merah tua. Nanti berhenti di depan Plaza Cibubur. Dari sanalah bapak berjalan kaki ke rumah anakmu itu. Lalu si bapak tanya kepada si ibu itu, apa ibu sudah pernah ke sana? Oh, belum pernah Pak. Tetapi adik saya tinggal di sana. Dia yang kasih tahu, makanya saya tahu bahwa begitulah jalannya. Lalu yang kemudian si bapak ketemu dengan seorang kakek dan minta tolong kepada si kakek. Si kakek itu langsung bilang, siapa nama anakmu itu Pak? Oh, namanya Pendeta STP Siahaan. Oh, yang orangnya yang putih-putih itu ya. Yang istrinya Buru Pardede itu ya. Begitu ya. Kok bapak tahu? Kata si bapak itu. Kok kakek tahu? Apa kata si kakek itu? Iya, saya kenal benar karena saya ketua RT-nya di sana. Sekarang saudaraku, dari ketiga orang itu, si pemuda, si ibu, dan si kakek, siapakah yang akan diikuti si bapak itu? Pasti bila dia mengikuti saran si anak muda atau si ibu itu, dia belum bisa pasti tiba di Cibubur di rumah anaknya itu. Lalu siapa yang pasti dia ikuti? Pasti si kakek itu, bukan? Karena apa? Karena si kakek itu berasal dan tinggal di Cibubur. Pasti tidak akan kesasar, tidak akan lilu, bukan? Lalu sekarang saudaraku, bila saudara ingin masuk ke sorga, dan pasti kita semuanya ingin masuk ke sorga, bukan? Sekarang siapa yang akan saudara ikuti? Bukankah dia yang datang dari sorga? Bukankah dia pemilik sorga dan yang sudah kembali ke sorga dan akan datang menjemput orang-orang percaya untuk masuk ke sorganya? Bukankah itu? Dan siapakah itu? Yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, itulah yang dipastikan oleh hari kenaikan ini bagi kita. Bila kita sudah percaya, sudah pasti ada keampunan dosa. Kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Dan sudah pasti ada tempat kita di sorga. Dan sudah pasti siapa yang bisa dan mau membawa kita masuk ke sorga itu. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang adalah, masih pernahkah kita membayangkan keindahan sorga itu? Apa yang dituliskan oleh Yohanes di kitab Wahyu menunjukkan betapa megahnya, betapa indahnya sorga itu. Tetapi saya masih yakin tidak hanya sebegitu indah. Tetapi saya yakin, iman saya percaya bahwa sorga itu beribu-ribu bahkan berjuta-juta kali lebih indah dari apa yang dituliskan oleh Yohanes di kitab Wahyu itu. Karena yang ada di sana adalah Allah. Kita akan bersama-sama dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Sekarang masih adakah kerinduan kita? Aong gope sihol ni rohata, agar kita segera masuk dan menikmati indahnya sorga itu. Semoga saudaraku dengan perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita semakin memiliki kerinduan untuk masuk sorga. Dan terutama kita memiliki kepastian iman bahwa oleh kasih Tuhan Yesus, oleh iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita pasti masuk, akan dibawanya masuk ke dalam sorganya. Sehingga kita semua kelak akan bertemu di sana. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Meteraikanlah itu di hati kami, sehingga kami semua percaya dengan pasti bahwa Yesuslah jalan satu-satunya yang bisa membawa kami ke surga-Mu. Biarlah dengan firman-Mu ini hati kami semakin rindu ke surga Yerusalem yang baru, tanah air kami yang menetap bersama Engkau di sana. Kerinduan itulah yang akan memberi kami pengharapan. Kerinduan akan surga-Mu itulah yang memberi kami semangat, memberi kami sukacita menjalani kehidupan kami dan menghadapi segala keadaan dalam hidup ini. Ya Tuhan, berkatilah kami umat-Mu ini satu persatu di semua bidang kehidupan kami. Berikanlah kami hikmat-Mu, sehingga kami mampu menggunakan setiap detik kehidupan kami untuk semakin dekat kepadamu dan bisa menjadi berkat bagi sesama kami, terutama bagi orang-orang yang terdekat dengan kami. Terpujilah Engkau Allah di dalam Tuhan Yesus yang telah naik ke sorga kepada kemuliaan-Mu di sorga-Mu. Amin. Hamo kadongan songot tada ni lasni rohata di pesta parningota di hari hana naik ni Tuhata Yesus Kristus. Tu banua gijang tapasahat ma peliata kuhut marede mahites yang nomor 636 ayat 1 ayat 2 dohot ayat 5. Jongjong mahita saluhutna. Tatangnya koma peliata. Ali di bata manami na di banua gijang. Oro haroroan saluhut selehol-lehon naringga dohot na saulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilehon mituhami pilihan na mituho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon pati bulho karajao mo di tonga-tonga ni Huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asala putadahami godang ni silehol-lehom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Ali Tuhan Yesus Kristus naong manaik tuban wagijang na hudul di siamun ni debata. Hasangapod dohot hamuliaw madihoro di saliling nililing na. Namaras ni roha dohamin waing alanaong monak ko. Jala di pabakit debata ko gabi raja di atas ni saluhut. Halongangad do sudi dalammu. Ay di patutoru ho di rim tutoru ni saluhut. Alay gabi tumibbo ho siya sa sudi jala maruli goar. Asalopit saluhut ulunitot laho marsob batuho jalaganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan. Mauliate marohanami tuho alanaung diukap dalat tuban wagijang gabi situan ni malip po namangod di hokami tu debata. Say pasu-pasu mahuriam na maringana dope di hasyanganon pay mamarpungu hami tulabungmu. Say pasaut mabagabagam tua kasuruammu. Lehot tu nasida sahala dohot agogo siya banwagijang asamar mulia guarmu di portibion. Saya jari makapartohona di huriam asa hobar tulomoni roham aka aturan pamicangon dohot panugunuguon nani aturhon nasida di huriam. Say gonggomi jala paretai mahuriam di sadok tanoon asalam rarat jala monak kuriami. Lehom mahapistaran siya banwa gijak tua kaiduk nami tua kapadita guru dohot akasitua asalam maraturan huriam di tanoon. Say pajong jokarajaumu di bagasar roha nami asamar hiras ni roha hami mangului dohot mangihut toko paho maroha nami tuho asa huhati dakok kami mangulu manang mate pehami hodo Tuhan nami. Say paiya mahatam dohot damem di huriam asa huingot tami dada hasianganon inganan nami alay di banwa gijang di labung mido. Say ramoti manamang gonggomi hami dohot akaraja dohot suruan na pinabakit na. Lehot tu nasida hapistara siya banwa gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretam. Pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen. Say ho madungan nasida jupa marpungu di gereja di persikolaan nangpe di bagas nabi. Say lam lokang siya kami dosa. Dohot sudi na pasurat to kami di hasyanganon. Asalam malungu kami pahimaho karorom mangalap kami tulabung ni amay. Alia manami na di banwa gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songo panesa nami di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhom madamena tu todim. Amin. Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.